Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Borobudur, One God for All. Jadi Borobudur, One God for All oleh Insinyur Haji Laode Maskur MSc. Jadi kalau kita melihat konstruksi Borobudur, kita akan menemukan sebuah konstruksi yang berbentuk 4 persegi panjang. 4 persegi panjang. Ini menunjukkan jalur-jalur pendakian. Ada pendakian dari sisi monoteis, yaitu jalur religion agama-agama. Kita mendaki dari arah sini, pada akhirnya kita menemukan Tuhan yang satu. Kemudian ada pendakian dari sisi politeisme, yaitu jalur sektarian dan isme-isme. Kalau kita akan mendaki, kita akan dalam 10 tingkatan ini kita akan menemukan juga satu Tuhan. Kemudian ada jalur pendakian ateis, yaitu jalur sekuler dan humanity. Kalau kita mendaki terus juga kita akan menemukan satu Tuhan yang satu. Kemudian ada jalur pendakian matematis atau jalur matematika dan sains. Kalau kita akan mendaki menemukan juga Tuhan yang satu. Jadi kalau kita bicara mengenai Borobudur, 4 sisi ini adalah 4 sisi pendakian. Dari sudut mana saja kita mendaki, kita akan menemukan bahwa puncak tertinggi itu adalah satu Tuhan. Jadi satu Tuhan. Jadi di sini ditemukan One God for all. Jadi satu Tuhan untuk semua. Jadi stupa besar di atas Borobudur menunjukkan satu Tuhan untuk semua, One God for all. Jadi walaupun dari pihak agama berbeda-beda Tuhan-Tuhannya, dari pihak sains, dari pihak ateis, dari pihak politeis, tapi kalau kita mendaki terus pada akhirnya menemukan satu Tuhan buat semua. Sekarang kita melihat di atas Borobudur itu ada lingkaran pusat, satu stupa besar. Jadi apa arti satu stupa besar? Apa arti satu stupa besar di atas Borobudur? Di atas Borobudur. Jadi arti stupa besar di atas Borobudur, kita melihat, jadi lingkaran pusat ini ada satu stupa besar. Jadi satu stupa sama dengan satu. Satu ini kalau kita bintangkan adalah 1 ditambah 0. Nah, ini adalah juga sama dengan 10. Jadi 10 ini tidak lain adalah bintang dari 2 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2. Atau tidak lain adalah 2012 2012. 2012. Atau 2012 2012. Atau tepatnya adalah tanggal 20 bulan 12 2012. Inilah terjadinya kiamat. Jadi arti dari stupa besar di atas Borobudur. Jadi stupa besar di atas Borobudur ini mencerminkan adanya hari kiamat. Jadi jalur-jalur tadi naik ke puncak tertinggi ini, itu empat jalur tadi. Dari mana saja kita mendaki, pada akhirnya kita menemukan One God for all. One God for all, itulah satu Tuhan buat semua, dan juga satu itu mencirikan adanya kiamat pada 2012. Jadi satu stupa besar itu tidak lain adalah simbol of the One God for all. Jadi stupa besar itu adalah One God for all. Jadi yang dikatakan Sang Hyang Buddha, Sang Hyang Widiwasa, Allah, Yahweh, YHWH, Godfather, Lord, Gusti, Moori, nama lain, atau Alhamdulillah, itu segala nama bagi Allah. Jadi segala nama-nama apa saja itu buat satu Allah, buat satu Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala nama Tuhan di seluruh alam semesta itu dikatakan namakan apa saja, tapi Tuhan satu, individu tetap satu, walaupun nama berbeda-beda. Jadi satu Tuhan buat semua, atau dikatakan monoteisme absolut.
atau pencipta absolut, pemilik absolut, penguasa absolut di seluruh alam semesta. Itulah one God for all. Nah, jadi inilah kembali lagi one God for all, inilah penguasa, pencipta, pemilik seluruh alam semesta, seluruh kehidupan. Dari sudut mana saja kita mendaki, kita menemukan one God for all. Jadi pendakian dari sisi agama kita menemukan one God for all. Pendakian dari mana saja kita menemukan one God for all. One God for all. Kita mendaki dari sudut mana saja kita menemukan Borobudur itu ternyata one God for all. Sekarang kita melihat lingkaran-lingkaran kiamat 2012. Jadi kita perhatikan Borobudur. Di atas Borobudur ada 3 lingkaran. Ada lingkaran, lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga dari one God for all, dan titik pusatnya adalah stupa besar. Ini apa artinya 3 lingkaran-lingkaran ini dan 1 stupa besar? Ini artinya adalah kiamat 20 Desember 2012. Itu didapat dari mana? Kita melihat lingkaran stupa itu 32 lingkaran terluar, kemudian ada lingkaran stupa 24, ada lingkaran stupa 16, dan titik tengahnya adalah stupa besar 1. Ini kalau kita jumlahkan 32 ditambah 24 ditambah 16 ditambah 1, ini adalah 73. 73 ini dalam operasi dasar, ini adalah 7 ditambah 3, ini sama dengan 10. 10 ini kalau saya bintangkan lagi, 10 ini saya bintang 10, adalah bintang 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2. Ini tidak lain adalah 2012 atau 2012. Jadi 20,12 2012 atau tanggal 20 Desember 2012. Nah, jadi lingkaran-lingkaran 3 lingkaran dengan status stupa besar ini juga adalah bahasa yang sangat tegas, informasi yang sangat tegas, peringatan yang sangat tegas kepada manusia bahwa kiamat akan terjadi 20 Desember 2012. Nah, jadi Borobudur di lingkaran-lingkaran di atas itu, di atas seluruh kehidupan. Jadi kehidupan malaikat, jin, kemudian ada 5 tingkatan kehidupan manusia dari Adam, La'ame, kemudian Muawiyah, Laude Mazkur, sampai Yesus. Ini akan berakhir di Yesus, ini akan terjadi kiamat. Jadi di era Laude Mazkur sekarang, pada 1 Desember, kalau Laude Mazkur gagal, pada 1 Desember 2012 nanti, Yesus akan turun. Jadi Yesus, Mahdi, Mesias, Manu akan turun pada 1 Desember sampai 19 Desember 2012. Kalau misi Laude Mazkur gagal. Tapi kalau misi Laude Mazkur berhasil, berarti seluruh manusia bumi mau berubah dan kembali kepada Tuhan, maka Yesus, Mesias, Mahdi dan Manu belum akan turun pada 1 Desember 2012. Jadi kita doakan mudah-mudahan Yesus, Mahdi, Mesias dan Manu belum turun pada 1 Desember 2012. Itu berarti misi Laude Mazkur berhasil. Dan untuk berhasil misi Laude Mazkur berarti seluruh manusia bumi harus kembali kepada ajaran Tuhannya masing-masing. Back to God. Back to God, follow to God rules. God cancel doomsday. Jadi misi Laude Mazkur untuk mengembalikan seluruh manusia kepada ajaran Tuhan sehingga kiamat akan ditunda. Tapi kalau misi Laude Mazkur gagal, maka tidak bisa disangsikan, kiamat akan terjadi 20 Desember 2012. Tetapi sebelumnya 1 Desember sampai 19 Desember 2012 sebelum terjadinya kiamat, Yesus, Mahdi, Mesias dan Manu akan turun ke bumi. Jadi kita melihat bahas 10 tingkatan pada Borobudur. Itu juga mencerminkan adanya kiamat 20 Desember 2012. Jadi sebagaimana kita ketahui, di Borobudur ini ada 10 tingkatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada tingkatan. Kita melepas 10 tingkatan ini baru menemukan
Tuhan Yang Maha Esa. Apa arti dari 10 tingkatan di Borobudur? Kita naik dari mana saja, kita menemukan 10 tingkatan di Borobudur. 10 tingkatan di Borobudur, kita mendaki dari mana saja. Arti daripada 10 tingkatan Borobudur sama dengan kiamat 20 Desember 2012. Jadi kita melihat Borobudur ada 10 tingkatan atau 10 lantai. Jadi 10 itu artinya apa? Kalau kita bintang 10 kembali lagi adalah bintang 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2. Atau bintang 2012 2012. Atau kembali lagi 2012 20,12 2012. Ini adalah tanggal 20 bulan 12 Desember tahun 2012. Ini terjadinya kiamat Doomsday. Jadi arti tingkat-tingkat atau lantai-lantai daripada Borobudur yang 10 tingkat itu ada informasi juga yang sangat tegas bahwa kiamat akan terjadi 20 Desember 2012 kalau misi Laude Maskur gagal. Jadi kiamat akan terjadi pada tanggal ini kalau manusia bumi seperti saat ini tidak mau berubah, tidak mau kembali kepada Tuhan. Nah, jadi hanya satu jalan untuk mengcancel kiamat 20 Desember 2012, yaitu seluruh manusia harus kembali kepada Tuhan yang satu, one God for all. Kemudian seluruh manusia bumi akan melaksanakan seluruh rules God atau seluruh ketentuan Tuhan di setiap agama, kembali ke agamanya masing-masing dan kembali kepada Tuhan yang satu. Jadi ini semua disimbolkan oleh Borobudur. Borobudur, baik tingkat-tingkat Borobudur maupun stupa Borobudur maupun stupa besar di atas Borobudur, semua melambangkan, semua menginformasikan bahwa kiamat akan terjadi pada 20 Desember 2012 kalau manusia tidak mau kembali kepada ketentuan Tuhan. Kalau manusia tetap seperti saat ini, akan terjadi Doomsday, tidak diragukan lagi 20 Desember 2012. Jadi sekali lagi akan terjadi Doomsday kalau manusia bumi itu tetap berlanjut seperti saat ini, seperti model Nabi Nuh. Jadi Allah itu tinggal mengeksekusi kita kiamat 2012 atau di cancel. Ini tergantung pada manusia. Tetap lanjut seperti saat ini atau mau berubah. Jadi depend on human, continuous or cancel or change karakter atau mau berubah karakternya. Nah, jadi kita survive atau habis atau the end. Nah, tapi kalau kita mengikuti maklumat atau warning yang diberikan oleh Laude Maskur atau Laude Maskur Direction, petunjuk dari Laude Maskur, bahwa kita harus change, kita back to God. Nah, kita akan prevent Doomsday, follow one God for all. Bagaimana kita prevent Doomsday, bagaimana kita meng-cancel Doomsday, seluruh manusia bumi kembali kepada Tuhan yang satu, one God for all. Kemudian kita harus membunuh munafik, kafir, musyrik. Maka dengan demikian kita akan diberikan injury time oleh Tuhan sehingga Doomsday 2012 akan di-cancel. Nah, ini Laude Maskur Direction, petunjuk Laude Maskur untuk bisa prevent dan cancel Doomsday. Nah, jadi Borobudur sangat tegas menginformasikan, memperingatkan, mengwarning kita semua bahwa ancaman 20 Desember 2012 sudah di depan mata. Kita harus kembali kepada Tuhan. Nah, jadi tergantung pada kita mengikuti Yunus model, yaitu kita berubah, mau kembali kepada Tuhan, maka kita akan survive. Tapi kalau kita ikuti Nuh model, maka kita akan habis, maka terjadi kiamat 20 Desember 2012. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.